Kembali lagi bersama dengan teman-teman baru saya. Dan kali ini kita akan buka diskusi. Teman-teman akan dikasih kesempatan untuk bertanya kaitannya dengan melakukan personal branding untuk kebutuhan masing-masing tapi di internet. Mungkin spesifiknya di sosial media. Jadi kalau misalkan saya bisa jawab, saya jawab aja apa yang saya tahu. Kita lempar ke Bapak Wildan. Oke. Bung, kalau di dunia politik banyaknya ngomongnya Bung ya? Iya, Bung ada Wildan. Bung, ada Bang biasa. Bang ya betul sekali. Oke. Gimana Bang Wildan? Paling gini, yang pertama mungkin karena hari ini kehidupan kita banyak sekali dihiasi interaksi media sosial ya. Nah itu Serius banget ngomongnya ya? Bahasa kebiasaan sih, politik mas banget. saya. Kebiasaan ngomong sama bapak-bapak sih. Iya, mas saya kebiasaan. Terus gimana? Jadi apa ya, indikator keberhasilan lah, indikator keberhasilan dari social branding, personal branding. Kemudian gimana nggak kita bisa men-tracking audiens yang misalkan suka dengan personal branding kita dan yang nggak suka misalkan. Yang kita kalau saya kan sering nge-share tulisan-tulisan yang berkaitan dengan NGO saya, mungkin ada kaitannya dengan hal tersebut. Itu aja sih. Oke, ini menarik nih. Jadi sebenarnya ada dua ya. Pertama, gimana caranya kita menemukan atau pertama dia nanya soal indikator keberhasilan bahwa personal branding kita lewat sosial media itu benar. Dan yang kedua, gimana caranya kita nge-track orang-orang yang kita suka gitu. Iya. Dan tadi sempat ngomong yang suka dan nggak suka. Emang yang nggak suka masih penting untuk diakomodir atau nggak juga kan sebenarnya kan? Jadi lebih penting kita ketemu sama audiens yang sesuai dengan kita. Iya. Sebenarnya indikator keberhasilan kita dalam melakukan personal branding di sosial media adalah kita mendapatkan peluang yang kita pengen. Oke. Spesifik untuk diri kita. Misalnya gini deh. Di televisi nasional pembicara yang merupakan wakil dari NGO banyak dong. Misalnya itu adalah peluang yang Wildan pengen. Wildan pengen diundang ke stasiun TV. Itu adalah peluang yang Wildan inginkan. Salah satu tujuannya adalah untuk memperkenalkan NGO-nya juga lewat media televisi. Nah, kalau itu adalah peluang yang diinginkan, mulai nih kita melakukan perjalanan personal branding. Wildan lewat sosial media mulai bilang bahwa saya adalah wakil dari NGO. Terus mulai berbagi informasi. Prinsipnya sebenarnya saya sempat bilang, kalau kata Gary Vee adalah give, and then ask. Artinya untuk kita bisa mendapatkan peluang yang kita inginkan, terlebih dahulu kita harus ngasih. Kita harus nunjukin bahwa kita punya servis yang dibutuhkan sama orang. Dalam hal ini, kalau misalkan Wildan ingin diundang di TV, itu kan tentu untuk diminta pendapatnya. Untuk diminta datanya. Maka sebelum diundang atau mendapatkan peluang itu, Wildan harus ngasih tahu pendapatnya lewat sosial media. Ngasih lihat datanya yang NGO-nya kumpulkan lewat sosial media. Begitu konsisten hingga peluang itu datang. Ketika peluang itu datang, ditelepon sama sebuah stasiun TV, tolong dong Mas Wildan, kita mau ngomongin isu ini, tolong kasih tahu pendapatnya dan bawa datanya. Disitulah kita tahu personal branding kita lewat sosial media udah mulai efektif. Jadi tolok ukurnya adalah peluang yang kita cari akhirnya datang. Nah, untuk menarik audiens yang kita inginkan, jawabannya terdengar aneh, tapi emang bener. Kalau kita pengen dapat audiens yang kita inginkan, kita harus ngomong dengan spesifik dan dengan keunikan kita. Sebenarnya apa sih yang unik dari Wildan atau yang unik dari NGO-nya? Itu yang mesti dieksplorasi dan ditunjukkan dalam posting-posting sosial medianya. Supaya warna yang spesifiknya itu kelihatan. Supaya dia menarik hanya orang-orang yang sesuai dengan preferensinya Wildan dan NGO-nya. Intinya sih gitu. Kalau kita bilang sama dunia kita siapa, nanti dunia yang akan nempel ke kita. Itu kurang lebihnya. Kelly, can you handle this? Anda ada pertanyaan? Ada pertanyaan, masih nyambungin masalah yang tadi nih. Itu kan dari tadi sambung-sambungan mulu. Gimana, Kel? masalahnya si Wildan. Berarti itu kan lebih kayak engagement balik kan, dapat feedback baliknya gitu kan. Nah kalau misalnya kita udah usaha nih, kita udah nge-share, bikin IG story atau apapun itu, tapi itu masih belum dapat feedback baliknya. Itu mesti gimana lagi? Nah ini menarik. Tadi sempat saya bahas soalnya tentang kemampuan untuk kritikal kepada diri kita sendiri. Jadi ketika kita udah tahu personal brand kita, pekerjaannya tuh nggak berhenti di situ. Secara berkala kita harus cari tahu apakah kita sudah melakukan dengan benar. Apakah personal brand kita tepat. Makanya saya selalu bilang keraguan adalah aset. Saya mengutip teman saya Adriano Colby yang bilang, a doubtful person is a thinking person. Orang yang ragu adalah orang yang berpikir. Pada satu masa kita mesti menganalisa diri kita sendiri. Kenapa peluang yang saya inginkan nggak dapat ya? Di mana salahnya? Terus kita analisa, critical thinking. Oh mungkin penyampaiannya nggak tepat.
Bagaimana kita bisa cari tahu, bisa mendapatkan feedback, diskusi sama teman-teman kita. Tanya misalnya lewat teman kita, menurut lu tuh ngerti gak sih apa yang pengen gue sampaikan? Gue tuh pengen bilang sama orang tuh kalau gue ini orangnya ABCDE. Kerasa gak sih di posting gue? Dengerin masukan dari dia. Atau bahkan lempar juga ke sosial media. Ada beberapa sosial media yang punya tools yang bisa membantu kita mendapatkan feedback. Misalnya di Twitter ada polling, di Instagram juga ada polling. Tapi intinya memang kalau kita nggak dapat traction yang kita inginkan, nggak dapat engagement yang kita harapkan, berarti emang ada yang salah. Tapi kuncinya adalah kita harus punya kemampuan analisis untuk tahu salahnya di sebelah mana. Salah di penentuan brand, salah di cara mengkomunikasikan brand. Nah ini yang mesti kita teliti. Dan susah untuk saya jawab karena emang dibutuhkan penelitian yang lebih dalam gitu. Nggak mungkin singkat dan cuma di permukaan gitu ya. Oke. Terima kasih sekian. Sami-sami. Firdaus. Anda mau nanya apa sama saya? Iya bang, kan kebetulan saya ada channel YouTube nih, Nebu Tarot. Namanya Nebu Tarot. Nebu Tarot. N-E-B-U Tarot. Okay. Ya. Dan kebetulan ini udah berjalan 1 tahun. Nah, ini menyambung dari pertanyaan teman-teman yang lainnya. Subscriber berapa? Baru 8.900-an. Nggak apa-apa. Jadi menyambung dari teman-teman yang lain, dari engagement yang kita dapat, bagaimana caranya kita memaintain mereka sebagai audiens terbaik kita gitu. Dalam artian ketika audiens kita betah dengan channel kita, mereka bakalan merekomendasikan ke teman-temannya. Bagaimana bang gitu caranya? Firdaus ini akan terdengar kontraproduktif ya, atau kontraintuitif. Tapi sebenarnya gini, saya sih mengusulkan Firdaus nggak usah dengerin kata subscriber. Karena mereka random. Kita turutin yang ini, ntar tiba-tiba ada yang ngasih pendapat beda. Kita ngikutin yang ini marah gitu. Tugasnya Firdaus hanyalah konsisten rilis konten dengan menjadi dirinya sendiri dan dengan mengangkat keunikan. Udah aja konsisten aja, jujur aja. Satu-satunya yang perlu dipuaskan adalah Firdaus sendiri. Sehingga nanti yang suka sama Firdaus nempel, yang nggak suka kan melipir. Udah kita nggak perlu kan audiens yang nggak suka sama karakter kita dengan kejujuran kita untuk nempel kan. Karena ada istilahnya tuh, lebih baik saya dibenci karena menjadi diri sendiri daripada diterima karena menjadi orang lain. Firdaus mau jadi apa? Masa mau pura-pura? Ya, betul, capek kan bohong kan? Ya udah, ada jadwal rutin posting nggak? Dulu masih rutin 1 minggu sekali sih. Sekarang? Udah lama. 1 minggu belum tentu. Belum tentu. Nah, makanya konsisten itu. Makanya itulah yang terjadi kalau kita terlalu mikirin orang. Kita terlalu mikirin ya views gua kecil, ya subscriber nggak naik-naik. Kita selalu membiarkan faktor eksternal untuk menentukan apa yang mau kita lakukan. Nggak usah. Kita mah bikin yang kita suka aja. Bikinlah, misalnya kita sepakatin misalnya ya bahwa saya mau jadi tarot reader yang nyunda lah. Ya udah bikin aja. Apalagi mungkin membuat kita merasa lebih nyaman dengan kita keluarin identitas kita. Firdaus jadi nggak usah ngomong F, bilang ya, aja betul. Firdausnya nyaman aja. Baik tanah naon gitu. Naon. Kita nyaman jadi kita sendiri dan kita narik orang-orang yang ternyata nyunda juga yang punya kerinduan untuk ketemu konten Sunda gitu. Dan dengan itu kita dapat audiens kita tanpa harus mikirin mereka maunya apa. Dan yang nggak suka sama kita ya udah pergi aja, nggak usah mikirin. Fokus sama audiens kita aja. Jadi kita nggak harus maintenance audiens kita. Betul. Yang jelas kita harus maintenance diri kita sendiri justru ya. Betul sekali. Betul sekali. Oke. Terima Tetaplah kasih. Anda menjadi Sunda Firdaus. Hatur nuhun. Ya. Anda masih mau nanya? Boleh, silakan Danu. Iya, kebetulan kan saya juga jualan sambal ya. Mas, Boleh tahu mereknya nggak? sambal UHA. Sambal? UHA. W-U-H-A. Iya, W-O-O-O-H-A-A-H. W-O-O-O-H-A-A-H. Aha. Hah, pokoknya lah. Oke, WUHA. UHA, iya. Oke. Jadi, ini kan kita bicara soal personal brand ya. Seberapa penting sih, Mas Panji, personal brand itu dalam mengenalkan produk kita? Kemudian, dalam memilih endorse ya, endorse pasti penting Mas untuk sebuah produk. Nah, berapa penting sih kita memilih seorang tokoh dalam mengendorse, misalnya sambal, nggak mungkin kan saya minta endorse sambal sama pesulap misalnya kan, tokoh pesulap. Nah itu gimana menurut Mas Panji? Oke. Ini penting. Ada 2 pertanyaan ya. Iya. Pertanyaan pertama, seberapa penting personal branding ketika kita berdagang sambal? Iya, Saya akan berargumen sangat penting. Jadi, ini untuk teman-teman juga, kenyataannya adalah dalam pengambilan keputusan seseorang, faktor rasanya tuh lebih besar dominasinya ketimbang faktor logika. Alasan kita mengambil keputusan ini tuh lebih banyak karena faktor rasa ketimbang logika. Nanti logikanya dipakai untuk membenarkan pilihan si rasa gitu.
Nah dalam hal ini berlaku sama dengan sambal. Orang bisa aja beli sambalnya Danu tanpa benar-benar mikirin sambalnya gitu. Tentu Danunya gue pengennya sambalnya enak. Ya benar juga. Tapi kadang-kadang orang butuh alasan tambahan di antara semua sambal yang semuanya berargumen enak. Orang akan milih punya Danu dan seringkali alasannya adalah alasan rasa. Jadi kalau misalkan Danu nih melakukan personal branding di sosial media, YouTube, Instagram, bahwa kenapa bisnisnya Danu adalah bisnis sambal? Misalnya jawabannya adalah karena dulu ibu saya tuh seneng banget sambal, setiap kali saya nyium bau sambal tuh saya selalu ingat ibu saya. Hal-hal yang emosional seperti ini justru bisa jadi alasan orang ngambil keputusan. Dia dengar Danu ngomong gitu terus mereka pikir, iya gue juga jadi inget nyokap gue gitu. Jadi mereka beli karena alasan rasanya. Tapi ntar kalau ditanya temennya, kenapa beli sambal buah kan masih banyak yang lain. Rasanya beda gitu. Padahal mungkin dia logikanya membenarkan rasanya. Jadi rasanya sih selalu penting untuk melakukan personal branding dikaitkan dengan apapun yang jadi produk yang kita jual. Endorsement juga jadi krusial karena endorsementnya sebaiknya sesuai dengan karakter kita, karakter produknya. Contoh, misalnya produknya Danu itu adalah sambal dadak gitu ya. Misalkan yang Sunda banget gitu, yang enak untuk lalapan dan segala macamnya. Idealnya sih ngincer endorsement dari influencer yang juga kulturnya Sunda gitu. Misalnya Firdaus gitu misalnya. Kita bisa aja naruh di Raditya Dika atau Deddy Corbuzier yang audiensnya luas. Tapi kan jadinya nggak spesifik, nggak nyampe. Belum tentu budgetnya punya lagi ya kan. Jadi mungkin lebih strategik daripada kita nyari yang mass, kemudian ongkosnya mesti lebih gede. Mending nyari yang sesuai dengan warna brand kita, dengan effort budget yang mungkin bisa jadi 0. Makanya kalau misalkan Danu punya karakter itu tercitra dari produknya, Danu akan lebih mudah untuk memilih influencer yang sesuai dengan karakternya Danu. Dan percaya sama saya Danu, endorsement itu selalu dipakai oleh perusahaan di level apapun. Karena brand itu dingin, brand itu nggak punya wajah. Brand selalu butuh orang yang dirasa mewakili perusahaan. Dari level Nike sampai level BMW selalu butuh wajah, atau jam tangan selalu butuh wajah untuk mewakili. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir, kita jadi ngerti kenapa Adidas milihnya dia, Nike milihnya dia, jam tangan ini milihnya dia, karena mereka pengen menyelaraskan brand citra yang mereka ingin publikasikan, komunikasikan ke publik lewat orang ini. Nah sama, sebelum kita pilih, justru kita harus kenal dulu kita ini apa dan siapa yang cocok sama kita. Itu kurang lebihnya. Ya, sebenarnya diskusinya masih bisa panjang ya teman-teman, bisa aja nggak ada habisnya. Tapi itulah tadi kurang lebihnya pertanyaan yang keluar dari teman-teman melakukan personal branding dengan menggunakan sosial media, dan ini hanya segelintir, tapi mungkin harapannya adalah dari kasusnya teman-teman atau dari cerita teman-teman ada pembelajaran yang bisa didapatkan oleh Anda yang sedang menyaksikan ini.